Tapi ketika trafficnya mulai tinggi, tentunya kan kalau dari misalkan satu perintah untuk order itu akhirnya harus menunggu ke sana sampai balik lagi datanya, tentunya kan latensi akan kena. Latensinya jadi nggak baik, latensinya jadi jelek. Nah, disitulah salah satu kebutuhannya akhirnya butuh kita gerak ke yang namanya di choreography pattern, atau kita bisa sebut sebagai event driven. Jadi dia tidak ada yang namanya orkestrator lagi. Tapi intinya kenapa di sini asinkronus dan kita taruh datanya di antrian sini ya supaya kita nggak perlu nunggu apa yang ada di sini gitu loh. Seperti itu. Jadi kadang-kadang traffic tinggi itu bisa kita stop juga dengan pindahin bebannya ke sini. Jadi ini sebagai penyangga beban juga namanya antrian. Jadi message itu bisa kita dalam satu kondisi kita gunakan untuk menjaga beban request yang ada di backend kita, seperti itu. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, jadi intinya kita ulang dari awal dulu, kita bakal masuk ke microservice dulu. Jadi microservices seperti yang udah pernah tak kasih tahu, itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah orchestration pattern, yang bisa kita sebut sebagai API driven. Dan ada juga yang choreography pattern. Atau bisa disebut sebagai event driven. Nah, jadi tentunya nanti kalau teman-teman di lapangan itu pasti umumnya bakal bekerja dalam lingkungan microservices. Jadi kita nggak bikin satu project yang gendut, tapi kita akan bagi service-service-nya itu kan. Jadi minimal itu yang bisa dijelaskan secara sederhana itu adalah back-end-nya pasti ada banyak. Anggaplah di sini misalkan kita yang paling umum aja lah ya, yang paling umum kita ke e-commerce lagi. Jadi misalkan dari sekian service gitu kan, pasti kan ada service misalkan yang ngurusin order gitu kan. Terus ada order, nanti habis order tuh misalkan ada service yang buat ngurusin paymentnya. Ada juga yang misalnya ngurusin untuk email setelah dia order gitu kan, email notif. Ataupun nanti ada service yang ngurusin masalah analitiknya misalnya. Nggak boleh gitu, yang gampang-gampang aja dulu diingat. Nah, jadi kan front end itu hanya akan akses, user itu kan hanya akan akses front end-nya kan, kliennya di sini. Selebihnya di belakang tuh akan ada banyak service, seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke yang ini tadi, orchestration pattern, ataupun kita bisa sebut sebagai API driven, anggaplah dari sekian itu tadi kita mau melakukan order gitu kan, kita check out gitu. Nah, pas check out, dari service order ini akan melanjutkan kebutuhan request-nya itu untuk kebutuhan yang lain. Misalnya kalau dia udah order, udah beres, nanti dibikin email notifnya, dibikin masalah ke payment-nya gitu kan. Terus misalkan ke ini ada butuh pencatatan analytical penjualannya misalnya seperti itu, ataupun pembelian gitu kan. Ataupun misalnya di sini, nanti ini dulu aja. Jadi kan ini dia akan panggil. Dia akan panggil sampai nanti dia dapat respon. Jadi dari klien nanti dari depan akan masuk sampai ke order, baru dia nanti ordernya akan neruskan kebutuhannya sampai nanti dia dapat jawaban lagi, baru dikembalikan. Ini yang namanya orchestration pattern. Jadi adalah satu service yang bakal jadi orkestrator. Dalam kasus ini berarti si order ini menjadi orkestrator. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Harusnya kalau Mas Sofyan udah pernah yang ini ya. Dari Mas Bagus ada yang mau tanya dulu nggak masalah ini? Belum, oke.
Jadi intinya begini ya. Nah, apakah ini akan baik-baik saja seperti ini dalam titik tertentu? Iya. Karena mungkin aja misal aplikasi kita masih kecil, request-nya masih dikit, traffic-nya masih rendah misalnya seperti itu. Tapi ketika traffic-nya mulai tinggi, tentunya kan kalau dari misalkan satu perintah untuk order itu akhirnya harus menunggu ke sana sampai balik lagi datanya, tentunya kan latensi akan kena gitu kan. Latensinya jadi nggak baik gitu, latensinya jadi jelek. Nah, disitulah salah satu kebutuhannya akhirnya butuh kita gerak ke yang arahnya si choreography pattern atau kita bisa sebut sebagai event driven. Jadi dia tidak ada yang namanya orkestrator lagi. Jadi dalam choreography pattern itu gampangannya tuh kayak sebuah koreografi orang grup tari gitu loh. Kalau misalnya orang ngedance itu kan dia udah tahu beat sekian dia harus gerak apa. Atau musiknya lagi dibagi ini dia harus bergerak seperti apa. Nah, itu kan ada suatu koreografi di situ. Makanya di sini disebut sebagai koreografi pattern atau nama lainnya event driven. Maksudnya event driven jadi dia berkomunikasi antar service itu sudah tidak dengan API tapi dengan sebuah event. Kalau yang ini kan dia dengan API nih, ini API gitu kan, API. Jadinya ya dia disebut sebagai API driven tadi gitu loh. Tapi kalau dengan event driven itu berarti nanti bergerak berdasarkan event. Nah, itu seperti apa? Nah, jadi sebenarnya hari ini kita bakal bicarain itu adalah message queue, antrian pesan. Message queue ini ada banyak. Perbedaannya kayak apa? Nah, itu nanti yang saya harap teman-teman bisa jadi PR. Silakan dicari. Tapi misalnya yang paling umum dipakai itu ada Rabbit, MQ, ada NATS gitu kan, ada lain-lain. Nah, message queue ini yang jadi jembatan untuk kita bergerak sebagai orchestration pattern, choreography pattern tadi atau event driven. Jadi kenapa seperti ini? Misalkan tadi ya kita gambarkan lagi, ini ada klien gitu kan, terus segala macam service yang lain kita abaikan dulu, dia nanti masuk ke backend kita ke order gitu kan. Nah, saat dia masuk order ini, yang terjadi bukan order itu memanggil atau memberikan perintah kepada service-service yang di belakangnya tadi, service-service yang lain. Jadi kalau tadi order ngasih instruksi itu namanya orchestration pattern, jadi dia sebagai orkestrator, tapi sekarang kita geraknya adalah sebagai choreography tadi atau event driven. Jadi dia bergerak baik event itu diatur di mana, di sinilah letaknya kita taruh namanya message queue. Ya. Apa yang dilakukan sama si order itu namanya publish. Jadi dalam keseluruhan service kita, ketika kita menggunakan yang namanya event driven, itu akan ada yang jadi publisher dan akan ada yang jadi consumer. Itu nggak harus tetap ini publisher, ini consumer, nggak tentu, tergantung kebutuhan. Dia bisa jadi publisher di satu waktu, dia bisa jadi consumer di satu waktu, seperti itu. Untuk kasus ini berarti kan si order sekarang lagi jadi publisher, berarti dia akan mengirimkan data ke message queue ini, jadi dia publish data. Jadi di sini dia sekarang bergerak sebagai publisher. Nah, seperti ini. Jadi habis ini berarti kan tadi anggap sama ya, taruhlah kita perkecilnya dulu biar gampang. Taruhlah setelah order itu kan dia akan misalkan mengirimkan email misalnya seperti itu. Jadi di sini kita ada service yang urusannya dengan itu, mail service misalnya seperti ini ya. Nah, mail service ini tentunya kan dia nanti yang akan punya hubungan dengan mail provider. Jadi kan ini servicenya untuk mengirim-ngirim emailnya kemana, ke email provider gitu kan. Sementara email provider itu pasti third party dari kita gitu loh. Di luar kan, misalnya Gmail segala macam gitu kan. Ini dia bakal keluar gitu kan. Ini kita nggak perlu urusin ini. Intinya dia keluar dari sistemnya kita. Nah, di sini yang terjadi adalah si mail service ini dia sekarang bergerak sebagai consumer. Jadi dia yang akan consume ke sini. Ini dia consume. Jadi sifatnya itu dalam event driven ada yang publisher, dia akan mempublish datanya apa. Ada consumer, dia yang bakal consume. Misalkan mungkin yang dia kirim nih dalam si kegiatan order ini mungkin dia nanti ngasih ada misalnya order ID-nya gitu kan. Dan data-data yang lain gitu ya.
biar singkat aja. Jadi di sini misalkan eventnya itu kita sebut misalkan di sini ada event order gitu. Jadi dari awal ketika kita set backendnya kita, service yang geraknya lagi jadi consumer itu dia udah tahu kalau ada event order dia akan konsum ke MisetQ. Jadi dia nggak perlu ditunggu gitu. Pokoknya ini setelah dia publish di sini ada dia akan konsum. Jadi otomatis. Nah di sini kan berarti proses yang terjadi di balik ini, berarti kan ini kan dijalankan secara asinkronus. Jadi salah satu kebutuhannya kita pakai MisetQ adalah untuk menjalankan proses secara asinkronus. Kenapa harus asinkronus? Untuk case seperti ini, ada yang punya bayangan dulu nggak? Silakan berimajinasi. Kalau tadi kan udah jelas ya, kita menggambarkan kita butuh sampai akhirnya menggunakan MisetQ, dalam arti kita menggunakan arsitektur choreography pattern atau event driven itu tadi karena trafficnya tinggi. Jadi itu udah kena tuh traffic tinggi. Cuma kenapa dengan traffic tinggi itu kita sampai harus taruh ini di sini? Ya kan kalau tadi kan semua diatur sama si order. Order sebagai orkestrator dia request dari sini dilanjutin ke dalam. Kalau sekarang nggak, request berhenti di sini. Berarti kan kalau ordernya kayak gini, berarti kan biasanya order itu secara request dari client side, dari front end itu udah selesai. Biasanya itu order sedang diproses. Nah gitu kan. Sementara sebenarnya di belakang masih jalan. Nah, itu salah satunya. Jadi kan dia menghentikan proses di situ, tapi di belakang nggak ditungguin supaya ya udah user nggak nunggu lama, sistem kita juga nggak ngantri gitu loh. Untuk satu request itu aja, satu request itu udah di stop di sini, order udah ke-create. Selebihnya proses di belakangnya itu ya dijalankan di background dengan para workernya gitu kan. Nah worker itu ada di setiap service ini, dimana workernya mengkonsum. Tapi kenapa untuk proses misalkan dari gambar ini ya, ini kan aku tadi udah kasih jelasin, ini ada mail service, ini ada mail service itu dia akan keluar, dia akan hubungi mail providernya. Di sini kita pakai async dengan MisetQ ini, kenapa? Dari gambar itu kebayang nggak? Itu tadi di luar. Ini kaitannya sama yang dengan kemarin, dengan circuit breaker ada hubungannya. Walaupun dalam kasus ini kita nggak pakai circuit breaker. Circuit breakernya nggak di sini maksudnya. Ada di sini, tapi kita nggak lagi ngomongin circuit breaker kan, itu udah kemarin. Kenapa? Belum goyang, apa yang belum goyang? Oh, ya karena kan mail service ini dia gerak sendiri gitu loh. Sementara kalau ini jadi satu kesatuan yang kita tunggu, dia kan harus ngubungin mail provider. Dia request lagi keluar, dia tunggu respon. Berarti kan kalau tadi dalam orkestrator, si ini jadi orkestratornya, dia ngirim request ke sana, dia tunggu lagi dong, sana dapat respon dari luar lagi. Baru nanti responnya ke sini. Berarti kan latensi lagi yang kena gitu kan. Makanya di sini kita lakukan secara async biar ini selesai dulu, kasih respon, order diproses gitu kan. Tapi yang ini di belakang jalan, nanti kalau udah dia baru ngasih sesuatu gitu loh. Tapi intinya kan data ini udah bisa diurusin nih, misalnya kalau database sudah terupdate. Nanti kalau database udah diupdate, kita mau ngapain terserah gitu. Tapi intinya kenapa di sini asinkronus dan kita taruh datanya di antrian sini, ya supaya kita nggak perlu nunggu apa yang ada di sini gitu loh. Seperti itu. Jadi kadang-kadang traffic tinggi itu bisa kita stop juga dengan pindahin bebannya ke sini. Jadi ini sebagai penyangga beban juga namanya antrian itu. Jadi MisetQ itu bisa kita dalam satu kondisi kita gunakan untuk menjaga beban request yang ada di backend kita seperti itu. Nah kalau tadi kan udah mail gitu kan, taruhlah misalkan tadi ya ada analitik gitu kan, ada yang buat analitik kan juga nggak perlu ditunggu kan, kalian butuh apa gitu loh. Tapi misalkan di sistemnya kita tuh butuh menganalisa dari ordernya klien itu, dari ordernya si customer itu untuk analitik di servisnya kita, misalnya di sistemnya kita itu kita butuh nanti mining data di situ. Ini kan nggak perlu ditungguin, makanya kita lakukan asinkronus juga supaya nggak bebanin ini. Jadi berarti kan setelah ada event ini juga dikasih tahu, kamu kalau ada event order, kamu consume ya, jadinya juga consume seperti itu. Nah disinilah contohnya untuk penggunaan si MisetQ ini. Nah, dengan ini kalau misalnya teman-teman lihat, dia kan cuma ngirim data order. Dari si order ini dia publish data ke MisetQ, suatu deretan data misalnya gitu kan, ada bentukan data tertentu gitu. Nah, dengan seperti itu keuntungan apa lagi yang bisa didapatkan? Kita nggak bicarakan kerugiannya dulu, keuntungannya dulu.
Jadi kan si ini tuh dia nggak perlu ngirim data sesuai keperluannya ini banget. Dia bisa bikin data yang global bisa diterima oleh dua ini kan. Tinggal nanti dia pilah-pilah. Jadi misalkan gini ya, dalam satu data yang dikirim itu misalnya ini kan ada event order. Misalkan di sini datanya ada event ID, terus ada order ID, terus data-data order lainnya gitu kan. Sebenarnya kan dia nggak perlu mengirimkan misalnya, oh buat mail service tuh dia butuh data ABC. Sementara buat yang analitik dia butuh data ABCDEFG misalnya begitu. Kita kan nggak perlu atur itu sebenarnya. Kita bisa kirim ini semua, mereka yang pilih mau ambil data yang mana. Seperti itu kan. Berarti dengan begitu, salah satu keuntungannya berarti gimana? Betul, fleksibilitasnya kalau digambarkan kira-kira ada kebutuhan seperti apa dengan fleksibilitas itu, kebayang nggak? Ayo berpikir dulu biar nanti ingat kalau tiba-tiba di interview. Interview di kerjaan. Anggaplah sekarang aku punya service baru yang ada urusannya sama order, jadi lebih enak nggak? Ya seperti itu. Kayak misalkan di sini kita butuh setiap order ternyata sekarang kita punya fitur untuk diasuransikan setiap ordernya. Taruhlah kita butuh service untuk urusan insurance, yang nanti mungkin dia keluar lagi ngurusin ke insurance providernya. Ini yang ngurus data-data insurannya, pengolahannya di sini. Kan dia tinggal konsum. Jadi kalau tadi kita dengan orkestrator, pastinya order harus ngebuat request yang dibutuhkan sama ini. Ya kan? Dia akan buat API khusus ke sini. Ini aja berarti udah ada 3 jenis API berbeda gitu kan. Tapi kalau dengan yang ini tadi, ya berarti dia cukup publish data order aja. Ya ini yang pakai. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu ada beban kode tambahan khusus untuk setiap kebutuhan. Jadi dalam backend itu kita itu ada tindakan perlawanan terhadap traffic, namanya back pressure. Back pressure itu ada macam-macam, nggak bisa ditentukan harus apa, tapi kita harus memilih-milih ini jurusnya apa nih gitu. Silakan. Nah, salah satu jurusnya dalam back pressure itu adalah dengan membagi beban yang ada itu dipindahkan ke message queue. Itu juga salah satu. Ataupun misalnya kita melakukan scale out, itu juga salah satu tindakan back pressure. Kita taruh cache, itu juga salah satu tindakan back pressure itu. Cuma kan kasusnya beda-beda. Nah kalau ini berarti kasusnya adalah kita mengurangi latensi untuk keseluruhan proses yang sebenarnya dibutuhkan sama order. Kita stop di order aja, sisanya dia publish ke message queue, berarti segala macam request yang datang itu bakal diantrikan lagi di sini. Jadi nanti kapasitasnya ini tuh akan membantu gitu loh. Karena kan queue ini, si message queue ini dia punya kapasitas tersendiri juga. Kita bisa konfigurasi. Nah sekarang misalnya yang tadi ya, kita ke mail service. Kalau kemarin kita bicarakan circuit breaker, berarti kan circuit breaker itu di sini kan, hubungannya dia keluar. Kalau misalkan walaupun tadi kita udah taruh circuit breaker, tapi ordernya itu secara orkestrator dia akan tetap nungguin respon dari mail server, berarti apa yang terjadi? Dia ikut nunggu kan, ikut kena latensi kan. Walaupun misalnya nanti udah latensi sekian, banyak error, circuit breaker mati, berarti nanti proses ke sana dihentikan dulu. Tapi kan ini tetap melakukan request ke sana. Tapi kan kalau dengan kita potong di sini, kita potong dengan message queue di sini, bahkan kan dia nggak perlu nungguin gitu kan, dia nggak akan tahu. Jadi ada masalah di sini, nggak akan berdampak ke sini. Ini nggak akan ikut tersandra, gampangnya seperti itu. Nah, jadi itu pengambilan keputusannya nantinya engineering judgment-nya teman-teman. Ya dengan kasusnya tuh saya bagi pengalamannya kayak gini. Jadi gini gampangnya message queue ini, kalau teman-teman supaya nanti gampang ngerti kebutuhannya, message queue ini dia ini komponen aja, komponen buat menyimpan message sementara sebelum dikonsum sama para konsumernya. Ya tadi udah jelas ya, kita jadikan message queue ini salah satu kebutuhannya adalah ketika kita ada traffic spike, itu kita bisa taruh message queue sebagai ya buffernya, dia bakal tahan bebannya di situ. Sama ya kalau kebutuhan kita itu adalah ya kebutuhan yang sebenarnya itu kita bisa asinkronuskan prosesnya gitu ya. Nah dari situ berarti menurut teman-teman yang jangan pakai message queue apa? Kebayang dulu nggak? Ya berarti yang harus sinkron kan. Yang harus sinkron tuh berarti kira-kira yang apa sih? Ini terangkum semua dari pertemuan 1-5 ini udah bohongan. Coba ingat-ingat. Kenapa datanya? Apa datanya? Ayo spesifikan, verbalize yang benar. Data yang ingat waktu kemarin kita ngomongin database, terutama pas kita ngomongin caching, ada yang selalu tak singgung di mana database utama itu adalah source of truth. Berarti jangan pakai message queue kalau kita butuh konsistensi yang
tinggi masalah data tadi, benar. Kalau kita butuh data yang konsistensinya tinggi ya jangan pakai. Itu salah satunya. Atau ya tadi yang paling gampang ya, ketika dia memang kita butuhkan secara sinkronus. Misalnya apa proses-proses sinkronus? Login sinkronus apa asing? Sinkronus. Apalagi? Misalnya sinkronus. Get profile, misalnya kita nge-get profile, sinkronus apa asinkronus? Ya sinkronus, ada itu simple gitu kan. Nah gitu, jadi nanti teman-teman harus bisa bedain ya, kapan bisa memakai message queue, kapan nggak perlu gitu. Jadi masalah, message queue ini dalam kasusnya, itu dia bisa aja ngirim pesan itu berkali-kali. Berarti apa yang harus kita jaga supaya proses yang sama, atau bukan proses yang sama, data yang sama nggak diproses berkali-kali, nggak menghasilkan proses yang berbeda. Ini sebenarnya istilahnya dalam matematika, idempoten. Jadi di sini kita harus agak aware dengan masalah idempotensi juga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi beginilah ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin microservices secara umumnya dibuat dengan API driven, itu atau kita bisa sebut sebagai orchestration pattern, ada juga kasus yang seperti ini, kasus yang org pattern atau kita bisa sebut sebagai event driven. Berarti kan di sini kita gerak by ini tadi ya, by event. Dalam event itu biasanya ada message. Nah ini nih message-nya tuh isinya ini. Message-nya di mana? Message-nya ditaruh di message queue. Seperti itu. Message-nya diapain? Datangnya dari publisher, dia nge-publish, sini yang consuming gitu. Tapi ini nggak tentu ya, maksudnya kapan dia jadi publisher ya bisa aja. Misalkan ternyata mail ini ada urusan yang dia nggak mau sinkronus juga, ya udah dia publish gitu kan. Jadi secara bersamaan bisa di satu titik tertentu setiap service bisa beda kelakuannya. Ada yang dia jadi publisher, ada yang dia jadi consumer. Nah, kira-kira gitu ya untuk masalah event driven ini. Oke, sekarang tanya jawab.